Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang beliau cantumkan dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab ad-du'a'u limautal muslimin. Doa untuk kaum muslimin yang meninggal dunia. Kita baca langsung ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa anna du'a'a limautal muslimin was-sadaqata anhum ba'da mautihim tasilu ilaihim. Bahwasanya mendoakan kaum muslimin yang meninggal dunia dan bersedekah dengan niat pahalanya untuk mereka setelah mereka meninggal dunia, maka itu sampai kepada mereka. Kalau inti pembahasannya ihda'us shawab lil mayyit, menghadiahkan pahala sebagian amal ibadah untuk yang meninggal dunia. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini juga ada pada kitab akidah yang lain dari kitab akidah ulama Ahlussunnah, di antaranya dalam kitab akidah At-Tahawiyah oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Di akhir-akhir kitab akidah At-Tahawiyah, Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan wa fi du'ail ahya wa sadaqatihim manfaatun lil mayyiti. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, dan bahwasanya mendoakan orang yang meninggal dunia, bersedekah atas nama mereka, itu ada manfaat bagi yang meninggal dunia. Wallahu alam, ini dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah, karena sebagian alil bid'ah
terutama dari golongan ahlil kalam, mengingkari hal ini. Ya, apa sebab utamanya? Ya, nggak masuk akal mereka. Ya, karena mereka hanya mengimani yang menurut akal mereka itu bisa diterima. Ataupun ya, ini juga dibahas oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Mereka juga memiliki syubhat-syubhat, di antaranya karena hadis, kalaupun ada yang berkaitan dengan hal ini, kata mereka itu bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran tidak ada masalah misalnya sedekah untuk yang meninggal dunia. Menurut mereka, ya, adapun menurut Ahlus Sunnah, ulama salaf, ulama sekali lagi Ahlus Sunnah itu sesuai dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya syubhat mereka pada tadi kepicikan akal mereka. Dan ini bukan hanya di zaman para imam-imam ini saja, bahkan sampai detik ini. Ya, sebagian kelompok kaum muslimin mengingkari adanya tadi secara mutlak. Tidak ada istilah menghadiahkan pahala kepada yang meninggal dunia. Ya, terutama juga berkaitan dengan masalah menghadiahkan pahala ibadah haji atau umroh. Bahkan beberapa tahun yang lalu pernah kita ngisi kajian, ada dari mereka ngotot. Ya, kita bawakan kitab pada edisi yang kedua istilahnya. Berkali-kali debat dengan orang-orang tersebut, ngeyel, tetap tidak mau mengimani adanya tadi mengirim pahala sebagian ibadah kepada yang meninggal dunia. Padahal hadisnya jelas dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ucapan para ulama juga tegas. Ya, sekali lagi, ini yang ekstrem kiri. Ya, yang mengingkari secara mutlak nggak ada ibadah yang dihadiahkan pahalanya kepada yang meninggal. Sekali lagi, ini yang apa? Ekstrem kiri mengingkari secara mutlak. Lawannya ada, yaitu yang juga dari golongan alil bidah, semua ibadah boleh dihadiahkan pahalanya kepada yang meninggal dunia. Ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Ini yang apa? Berlebih-lebihan. Ya, Ahlus Sunnah yang sejati pertengahan. Sebagaimana ciri khas Ahlus Sunnah dalam semua permasalahan agama. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah berputar. Sunnah menetapkan kita tetapkan, sunnah menafikan kita nafikan, sunnah mencontohkan kita contoh, sunnah tidak mencontohkan kita tidak melakukan. Ini namanya alus sunnah, berpegang dengan sunnah, bukan yang menyimpang dari sunnah, bukan yang meminteri sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Sekarang boleh enggak Al-Baqarah ilah fulan wa fulan al-mayit, boleh enggak? Tuh baca Quran lu. Iya, bukan masalah baca Qurannya, namun sekali lagi caranya dan juga tujuannya. Ya, sekali lagi ini semuanya sekali lagi ciri Ahlus Sunnah mengikuti sunnah Rasul kemana sunnah itu berputar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau di sini ada dua pembahasan utamanya. Yang pertama, mendoakan orang yang meninggal dunia. Itu sampai kepada mereka. Bagaimana tidak? Sedangkan dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr, ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Yang pertama kali masuk dalam kategori sabaquna bil iman para sahabat. Kemudian yang setelah para sahabat sampai
orang tua kita, sampai ya istilahnya nenek moyang kita yang muslimin mendapatkan doa sabakuna bil iman. Ini dalil dari ayat doa sampai kepada yang meninggal dunia. Dari mana kita tahu? Dari wahyu ilahi, dari Al-Quran. Ya, Allah yang maha tahu. Doa sampai kepada yang meninggal dunia. Ya, sekali lagi kita tahu ini sampai atau tidak karena ada dalilnya. Ini masalah gaib. Ya, kita nggak tahu yang sampai atau tidak kecuali dengan apa? Wahyu ilahi. Makanya tadi Ahlus Sunnah hanya mencukupkan dengan apa yang ada nasnya. Ya, tidak menambah, tidak mengurangi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalil dari hadis Rasul sangat banyak ya sekali. Terutama ketika ada yang meninggal dunia. Kita mengucapkan takziah seperti yang Rasul ajarkan kepada yang keluarga yang meninggal dunia. Apa doanya? Itu bela sungkawa, ada doanya, doa. A'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Sekali lagi ini doa takziah kepada keluarga yang meninggal dunia. A'zamallahu ajrakum. Semoga Allah melipat gandakan pahala kalian. Dan semoga Allah memperbaiki takziah kalian. Dan ini intinya, wa ghafarallah, dan semoga Allah apa? Mengampuni yang meninggal di antara kalian. Ditambah lagi dengan doa ketika sholat jenazah, sangat terang benderang. Masih ingat? Cara sholat jenazah? Berapa rakaat? Baik, ya, ada 4 takbir yang paling masyhur. Ya, di antaranya setelah takbir yang keberapa? Keberapa? Nah, Allahumma gfirlahu kalau laki-laki. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya, dan seterusnya. Jelas doa bagi yang meninggal dunia. Cuma yang aneh binyeleneh, sebagian Pak Mudin setelah mensolati jenazah masih pakai apa? Doa lagi setelah salam. Apa masih kurang? Naudzubillah min dzalik. Dan yang lebih nyeleneh lagi, dan ini yang sering kita alami kalau makmum ya di belakang Pak Mudin tersebut, setelah takbir yang ketiga tadi, doanya singkat. Mungkin kita hanya bisa baca Allahumma gfirlahu warhamhu, Allahu Akbar. Ya, padahal apa? Itu tempat yang Rasul ajarkan untuk mendoakan apa yang meninggal dunia. Panjang lebar itu doanya. Tapi oleh Pak Mudin dia apa? Diringkas, dipindah apa? Setelah apa? Ini kalau nggak bid'ah apa lagi? Paham? Yang Rasul contohkan nggak dipraktekkan, yang nggak dicontohkan ada-ada. Ya, sekali lagi inilah ya al-bid'ah. Menambah-nambah hal yang baru dalam urusan apa? Agama. Sudah jelas ya, sholat jenazah ada doa panjang, masih kurang yang diajarkan Rasul. Apakah Rasul ya naudzubillah min dzalik, ini sekali lagi namanya ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita jengkel juga, kita mempraktek sunnah Rasul, Allahumma gfirlahu warhamhu wa, sudah Allahu Akbar. Paham? Setelah salam Al-Fatihah. Paham? Naudzubillah min dzalik. Ini yang rusak apa? Agama. Gak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang mereka klaim imam mereka, Imam Syafi'i, nggak pernah juga mengajarkan hal tersebut. Dan itu bukan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nanti akan kita bacakan. Ya, mengirim apa? Al-Fatihah tadi. Ya, sekali lagi, intinya dalam sholat jenazah ada doa untuk yang meninggal dunia. Kemudian kalau kita masuk ke pemakaman ikut nyemayamkan. Kita masuk ke pemakaman ada Assalamualaikum ahlad diyar. Adalah apa? Doa untuk yang meninggal dunia. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikum. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Ini doa untuk yang apa? Di pemakaman. Doa bagi yang meninggal dunia. Ya, ditambah lagi ketika sudah ya istilahnya semayamkan, Rasul SAW sering mengatakan kepada yang hadir,
Istaghfiru li akhikum was'alullahu tatsbit fa innal ana yus'al. Kata Rasulullah SAW kepada yang hadir di pemakaman itu, istaghfiru li akhikum, mohonkan kepada Allah ampunan bagi saudara kalian dan mohonlah ketetapan baginya karena dia sekarang ditanya. Rasul menyuruh mendoakan yang meninggal dunia. Ini dalil-dalil sangat banyak. Doa sampai kepada yang meninggal dunia. Dan ini sekaligus juga membantah ahli bid'ah yang menuduh dakwah salafiyah atau yang mereka namakan salafi wahabi. Salafi wahabi nggak mempercayai doa itu sampai kepada yang meninggal. Ini kadzab, dajjal. Ahlus sunnah ikut sholat jenazah, mendoakan yang meninggal. Bagaimana dikatakan dai atau salafi wahabi tidak meyakini doa sampai kepada yang meninggal? Ini sekali lagi dusta yang nyata. Meskipun itu sekedar sebenarnya mempeluntir. Masalah tahlilan 1 hari sampai 7 hari sampai 40 hari. Yang diingkari bukan doa secara sendiriannya. Namun apa caranya? Yang tidak ada ajarannya dari siapa? Rasulullah SAW. Rasul ditinggal meninggal oleh Khadijah, oleh putra beliau, oleh sahabat-sahabat beliau. Nggak ada acara-acara Sekali lagi kalau doa, Rasul ngajarkan doa. Cuma nggak ada sehari apalagi menyusahkan yang meninggal dunia. Dan di mazhab Syafi'i juga kumpul-kumpul. Apalagi sampai 40 ada sebagainya. Na'udzubillah, nggak ada ajarannya dari Imam Asy-Syafi'i, dari Rasulullah SAW juga, dari para sahabat. Rasul ketika meninggal dunia, apakah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah ngadakan 40 hariannya, 7 hariannya? Siapa yang lebih baik daripada para sahabat? Mereka sangat cinta luar biasa kepada Rasul SAW. Namun itulah ahli bid'ah, mereka dusta terhadap dakwah salafiyah yang dipeluntir masalah mengingkari dada. Namun tadi acara-acara ritualnya ditambah-tambah dengan banyak ritual-ritual bid'ahnya. Mereka adapun doa sekedar doa, Ahlus Sunnah meyakini, mengamalkannya, mempraktekannya. Dan ini dibahas dalam kitab-kitab akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam pembahasan ini juga kalau kita mau tambahkan sedikit, bahwasanya yang meninggal itu didoakan oleh yang hidup. Bukan malah yang hidup minta doanya yang meninggal, atau minta-minta kepada yang meninggal dunia. Ini tidak sesuai dengan nas syar'an wal aklan. Bahkan secara syariat maupun secara akal sudah tidak bisa diterima sama sekali. Secara syariat, secara dalil nas, Allah mengatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang sudah dikubur. Kalaupun ada kisah atau kejadian-kejadian tertentu, ini nggak bisa dikiaskan secara umum. Iya, Rasul dulu pernah berdialog dengan kaum musyrikin yang mati di perang Badar. Namun kejadian khusus. Tidak ada para sahabat minta kepada Rasul ketika Rasul sudah meninggal dunia. Sekali lagi secara asal orang yang meninggal sudah terputus dengan alam dunia. Mereka di alam lain, alam barzakh. Tidak ada kabel USB-nya. Paham? Sebagaimana kata Rasul nanti akan disampaikan, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus sudah amalannya. Demikian pula dengan alam dunia. Allah mengatakan lagi dalam ayat yang lain, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu yang sudah meninggal dunia. Ditambah lagi dengan firman-Nya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Orang-orang yang kalian seru selain Allah, entah itu wali yang sudah meninggal dunia atau nabi, siapapun, kata Allah, tidak memiliki meskipun kulit ari,
kulit yang tipis di biji kurma. In tad'uhum, jika kalian berdoa kepada mereka yang sudah meninggal dunia, mereka tidak mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Ini kaidahnya, yang meninggal sudah terputus dengan kehidupan dunia. Gak mungkin bisa mendengar doa orang yang masih hidup. Kemudian kata Allah, walau sami'u, seandainya mereka bisa mendengar doa yang masih, seandainya mereka nggak mungkin bisa mengabulkan apa? Maka syirik, kalau ada orang-orang yang menyeru kepada doa kepada yang meninggal dunia. Sebagaimana tokoh-tokoh mereka, naudzubillah min dzalik, dijadikan sesembahan selain Allah, kuburannya luar biasa disembah, dan itu doktrin mereka. Itu adalah seruan-seruan mereka. Kalau kalian dalam keadaan kritis, genting, ada kesulitan, datang kepada kuburan-kuburan wali-wali tersebut, dan ujung-ujungnya apa? Wisata apa? Wisata fulus, naudzubillah min dzalik. Bahkan yang kita sampaikan berulang kali pada hari-hari ini, ketika kita mendengar naudzubillah min dzalik, ucapan yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Allah kalau mau menimpakan musibah seperti tsunami itu harus izin dulu kepada wali-wali mereka, nenek moyang mereka. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah mereka ACC, baru Allah timpakan apa? Naudzubillah min dzalik. Allah Rabbul Alamin minta izin kepada mbahnya mereka. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi ini pelecehan yang luar biasa, syirkun akbar, du'atun al-abwabi jahannam. Ini sekali lagi asyirk yang luar biasa ada dalam otak mereka. Manusia disuruh menyembah nenek moyang mereka. Bahkan Allah dikalahkan dengan apa? Nenek moyang mereka. Kalau mau menimpakan musibah harus apa? Izin kepada nenek moyang mereka. Kalau jadi asis, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi ini yang harus betul-betul luruskan agar umat tidak dibodoh-bodohi oleh mereka, terutama yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW, padahal naudzubillah min dzalik jauh dari akidah Rasul, jauh bahkan daripada at-tauhid. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Intinya seorang muslim wajib meyakini ad-doa hanya kepada Allah. Ad-doa wal ibadah. Doa adalah ibadah, dan Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Di antaranya doa seorang muslim untuk yang meninggal dunia. Yang meninggal didoakan, bukan malah diminta-mintai doa, diminta-mintai tawassul dan seterusnya. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk syirik yang pertama muncul di zaman kaum Nabi Nuh alaihi assalam yang kita kemarin sudah bahas di tafsir. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian wasadaqata anhum ba'da mautihim tasil ilaihim. Demikian pula sedekah atas nama orang yang meninggal dunia itu sampai kepada mereka. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Mana dalilnya? Dalam Sahih Muslim. Nanti kalau antum punya kitab Sahih Muslim, ada kitab zakah tentang masalah usul sawabi sedekah. Sampainya pahala sedekah kepada yang meninggal dunia. Ada riwayat di antaranya dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang, kata Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada Nabi SAW. Faqal, dan orang itu berkata, ya Rasulullah, uftulitat ummi. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia secara mendadak. Wa adhunnuha lau takallamat tasaddaqat. Ya Rasulullah, seandainya ibuku sebelum meninggal itu bisa berbicara, berwasiat, mungkin dia mau bersedekah. Afalaha ajrun intasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, apakah ibuku dapat pahala
jika aku bersedekah anha atas namanya dengan niat untuk ibuku tersebut? Kata Rasul, na'am, iya. Ya, sekali lagi, ini salah satu dalil, masih banyak yang lainnya. Di antaranya juga hadis, kalau nggak salah, Ubadah bin Samit radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, matat ummi wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibuku meninggal sedangkan aku tidak ada di hadapannya. Ya, apakah boleh aku bersedekah untuknya? Kata Rasul, ya. Ya, sekali lagi, dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali. Dan ini kata Imam An-Nawawi. Ya, kata Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i dalam syarah Sahih Muslim tadi, ijma ulama mengatakan sedekah itu sampai kepada mereka yang meninggal dunia. Demikian pula dengan doa. Cuma Imam An-Nawawi mengatakan wal masyhur fi mazhabi Syafi'i anna qiraatal Qur'an la yasil sawabuha lil mayyit. Namun yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i, ya, bahwasanya bacaan Al-Quran nggak sampai kepada yang meninggal. Random. Sekali lagi, ini aneh bin nyeleneng. Ya, ngakunya fikihnya apa? Asy-Syafi'i. Akidahnya apa? Asy'ari. Ya, akidahnya pun nggak cocok dengan akidahnya Imam Asy'ari yang terakhir yang kita apa? Ya, kaji dari kitab beliau Maqalatul Muslimin. Ya, demikian pula fikihnya juga banyak yang menyimpang dari fikihnya imamnya Imam Asy-Syafi'i. Dari imam mereka Imam Asy-Syafi'i. Ini untuk lebih menegaskan lagi, ada ucapan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, dalam tafsir Al-Quranul Azim, tentunya tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Ibnu Katsir dalam surat An-Najm. Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang mendapatkan pahala kecuali daripada apa yang dia usahakan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i, kama la yahmil alai wizrah ghairihi kadzalika la yasul minal ajar illa ma kasabahu li nafsihi. Sebagaimana seseorang tidak menanggung dosa orang lain, maka dia juga tidak mendapatkan pahala atas perbuatan orang lain. Wa min hadil ayat, ini intinya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadil ayatil karimah istanbata asy-Syafi'i rahimallah wa man ittaba'ahu annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Dan dari ayat inilah, ya, ayat dari surat An-Najm tadi, Imam Syafi'i berdalil, demikian pula yang mengikuti Imam Syafi'i, bahwasanya bacaan Al-Quran tidak sampai pahalanya ketika dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Makanya sekali lagi aneh bin nyeleneh, katanya ikut mazhab Syafi'i, ya, tapi malam Jumat ataupun hari Jumat baca apa tadi, ya, Yasinan ataupun Al-Baqarah, bahkan juga apa nyewa Al-Qurra, Al-Huffaz untuk khataman, dihadiahkan pahalanya untuk yang meninggal. Tidak ada dari ajaran Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan lebih dari itu, kata Imam Ibnu Katsir, ya, li'annau laisa min amali wala kasbihim, karena itu bukan bagian daripada amal perbuatan mereka. Walihada, ini paling intinya, walihada lam yandub ilaihi Rasul sallallahu ummatahu wala hasahum alaih wala arsyadum ilaih binasin wala imain. Oleh karena itulah Rasul tidak pernah motivasi umatnya untuk tadi Al-Fatihah, Al-Baqarah ataupun khataman Quran untuk dihadiahkan kepada yang meninggal. Nggak ada. Rasul tidak pernah mengajarkan, nggak pernah menganjurkan, tidak pernah memotivasi, tidak pernah mencontohkan. Bahkan kata beliau, wala arsyadam ilaih, tidak pernah mengarahkan kepada hal tersebut
binasin secara nas terang benderang, wala ima, bahkan secara isyarat pun Rasul nggak pernah mengajarkan hal tersebut. Ditambah lagi, walam yungqal dzalika an ahadin sahabat radhiyallahu anhum, bahkan tidak dinukilkan dari seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kana khairan nasabakuna ilaih, seandainya itu baik, maka mereka para sahabat yang mendahului kita dengan kebaikan tersebut. Rasul nggak mengajarkan, para sahabat nggak mengajarkan, Imam Syafi'i juga mengajarkan. Ya, sekali lagi ini yang harus lebih disampaikan kepada umat, ittiba Rasul, ittiba para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pun ada pendapat dari ulama fulan dan fulan, Rasul yang lebih utama diikuti. Khairul hadyi hadyi Muhammad SAW. Ya, setiap khutbatul hajah Rasul menekankan sebaik-baik petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita pakai ucapan Imam Syafi'i tadi karena mereka ngakunya fikihnya Imam Syafi'i. Kok ini nggak ada ajarannya Imam Syafi'i? Ikut Syafi'i gang berapa mereka ini? Paham dong? Nah, ya sekali lagi, Rasul dan para sahabat itu yang merupakan ya contoh teladan bagi kita, ditambah lagi dengan dari mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wababul kurubat, ini kaidah Ahlus Sunnah. Wababul kurubat yaktasiru fi ala nusus. Bab masalah ibadah. Baca Quran ibadah atau enggak? Ya, ibadah. Maka itu ya disempitkan ya hanya berdasarkan nas. Ya, tentang tadi dihadiahkan pahalanya khataman untuk yang meninggal dunia. Ini masalah ibadah, ikuti apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, Rasul meninggal dunia nggak ada. Para sahabat kumpul khataman dihadiahkan pahalanya untuk apa? Rasul SAW. Atau sebaliknya, Rasul menghadiahkan pahala Al-Fatihah kepada sahabat yang nggak ada. Ya, sekali lagi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasul, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Kemudian kata beliau lagi, ini kaidahnya luar biasa. Ya, ucapan Imam Ibnu Katsir seperti ini layak untuk diviralkan agar umat melek, ya, betul-betul paham ini adalah ajaran ya Islam yang sesungguhnya. Wala yutasarrafi bi anwa'il aqisati wal ara. Masalah ibadah nggak boleh dikias-kiaskan. Kan doa sampai berarti boleh dong. Ya, baca Al-Fatihah tadi untuk meninggal nggak bisa. Masalah babul ibadah itu sudah paten, sudah ada aturan mainnya, nggak boleh dikias-kiaskan. Kalau dikiaskan rusak. Masalah ibadah. Contoh, sholat 5 waktu pakai azan, betul enggak? Idul Fitri boleh enggak? Hah? Duh, karena untuk manggil orang sholat, apalagi syiar agama. Kalau pakai akal-akalan rusak masalah agama ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka cukup dengan yang sudah ada ajarannya, contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, fa amma du'a wasadaqatu fadzaka mujma'un ala usulihima. Adapun masalah doa, sedekah untuk yang meninggal dunia, maka itu telah disepakati. Ijma' mengatakan boleh, ya, disyariatkan, sampai kepada yang meninggal dunia. Bahkan kata beliau wa mansusun minasyari' alaihima, bahkan ada nasnya dari syariat dari Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan emas dari Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Intinya tadi bahwa bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada yang meninggal. Itu mazhab aslinya Imam Syafi'i. Kalau ada dari ulama-ulama yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i, itu bukan Imam Syafi'inya. Imam Syafi'inya, kata Imam Ibnu Katsir, berpendapat tidak sampai. Dan itu sekali lagi yang sesuai dengan petunjuk Rasul, petunjuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah mengikut apa kata sunnah. Kalaupun ada fulan dan alan yang
berpendapat boleh, sekali lagi kembalikan kepada ajaran Rasul, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Abdul Malik Khumayyiz hafizallahu taala. Asyahru akhdan min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari tadi itu bersadarkan juga kepada sabda Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, terputus amalnya kecuali apa? Dari 3. Ini yang kita isyaratkan tadi, orang yang sudah meninggal siapapun, ya, yang pertama secara nas nggak bersambung, ya, nggak ada hubungannya, sudah terputus dengan kehidupan dunia, maka haram ya berdoa kepada yang meninggal dunia. Secara akal yang sering kita sampaikan, orang yang meninggal dunia terputus, ya diantaranya apa? Dia nggak bisa ya mandi sendiri, bisa nggak? Dia nggak bisa pakai kain kafan sendiri, dia nggak bisa ya datang ke pemakaman sendiri. Ya, yang membawa siapa? Yang memakaikan kafan siapa? Yang masih hidup. Yang memandikan siapa? Yang masih hidup. Ya, aneh binyelannya kalau sudah dikubur, yang hidup malah apa? Minta-minta. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, itulah syirik yang jauh dari nas dan juga dari akal sehat. Nah, kemudian kata Rasul, kecuali dari 3 hal, sedekatin jariyah. Ya, sedekah yang mengalir pahalanya. Dia akan ada penjelasan lebih lanjut. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Wal maksud, inti dari hadis tadi, annal insan idza huwa mata tuyat sahifatu amalihi fala yuzadu fiha wala yunqas. Di antara makna hadis tadi, seseorang ketika meninggal dunia sudah dilipat catatan amal perbuatannya, nggak bisa menambah, nggak bisa mengurangi. Lakinnahu, ini wallah alam kalau ana pribadi bacanya lebih tepat itu yantafi'u. Lakinnahu yantafi'u, bukan yanfa'u. Walakinnahu yantafi'u bi asya. Namun yang meninggal itu bisa mengambil manfaat. Ya, bedanya yanfa' memberi manfaat. Kalau yantafi' ya menerima apa? Manfaat. Ini lebih cocok yantafi, wallahu alam, karena setelahnya juga demikian. Lakinnahu, akan tapi orang yang meninggal dunia yantafi, bisa mengambil faedah, manfaat dengan hal-hal berikut ini. Di antaranya as-sadaqatil jariyah, sedekah yang mengalir, seperti al-waqf alladzi waqafahu. Ya, seperti seseorang misalnya punya tanah diwakafkan untuk masjid, ya dia punya kitab-kitab diwakafkan untuk perpustakaan misalnya. Ini namanya shadaqatin jariyah. Alladzi waqafahu fa innahu yantafi ba'da mauti. Orang yang meninggal mengambil manfaat dari apa? Wakafnya tadi, meskipun dia sudah meninggal, pahala wakafnya ini luar biasa terus mengalir sampai hari kiamat. Misalnya masjid dia bangun, dia wakafkan untuk umat, selama masjid itu dipakai untuk ibadah, maka sampai kapanpun terus mengalir pahala. Ini luar biasa. Wa dzalika li dawami thawabihi wa kadzalika ilmun yakunu qad allama li ghairihi fid dunya fa innahu yadumu naf'uhu kadzalik. Demikian pula ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama yang diajarkan kepada yang lain ketika dia masih hidup di dunia, maka ketika manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain, maka pahalanya terus mengalir. Wa yatihi sawabuhu. Wa minna istighfarul waladi salih lahu. Demikian pula istighfarnya anak saleh untuk orang tua yang meninggal dunia. Ini wallahu alam bukan hanya anak yang soleh saja, siapapun ya, meskipun anaknya itu ya bukan yang soleh, tapi kalau mendoakan orang tuanya juga apa? Bermanfaat ya. Cuma kata sebagian ulama dan Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau antum mau lebih perincian atau lebih tambahan pembahasan ini ada dalam kitab
Ahkamul Janais oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Di antaranya amal ya soleh anak ya itu insya Allah juga bermanfaat. Bukan hanya apa? Doanya saja. Anak itu sholat 5 waktu insya Allah pahalanya juga apa? Mengalir kepada orang tuanya. Karena anak bagian daripada usaha orang tuanya. Ya, sekali lagi, adapun dikatakan waladin saleh, ada makna yang tersirat di situ. Kenapa dikatakan waladin saleh? Karena kesolehan anak ini bukan hanya masalah doa, semua kesolehannya insya Allah juga akan mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Anaknya bersedekah meskipun nggak diniatkan untuk orang tuanya, insya Allah juga mengalir kepada apa? Orang tuanya. Ya, ini juga memotivasi seorang muslim-muslimah yang sudah punya anak ya untuk mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islamiyah ala tauhid was sunnah. Karena apa? Pahalanya luar biasa. Ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita anak yang soleh dan soleha. Kemudian wa kaifala wal walad min kasbi abi. Bagaimana doa anak nggak sampai kepada orang tuanya sedangkan anak itu bagian daripada usaha orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Al-khulasah, kesimpulannya, yara ahlus sunnah annal mayyit yantafi bidu'a lahu wa bisadaqati anhu ala ma warada fil athar. Ahlus sunnah berpendapat orang yang meninggal dunia bisa mengambil faedah dari doa orang yang masih hidup dan juga dari sedekahnya. Sesuai dengan yang ada hadis ataupun riwayat atau ajarannya dari Rasulullah SAW. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sedikit kita mau tambahkan yang disampaikan oleh Imam Abdul Hasan cuma 2. Ditambahkan dalam riwayat tadi masalah ibadah haji dan umrah tentunya. Demikian pula dengan masalah puasa. Ini juga ada riwayatnya. Tentang masalah ibadah haji atau umrah, ini juga dalam Sahih Bukhari hadisnya. Bahwasanya ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, inna ummi matat walam tahuj. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan beliau belum berhaji. Afa ahuju anha, apakah boleh aku menghajikannya? Kata Rasul, huji anha, silakan berhaji untuknya. Sekali lagi hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Ini tadi membantah orang-orang yang mengklaim gak ada dalam Islam badal haji. Na'udzubillahi min dzalik. Tadi kita pernah sampai dialog berkali-kali dalam kajian kita, datangkan kitabnya, kita bacakan tetap ngeyel. Ini ciri ahli al-bidah. Demikian na'udzubillahi min dzalik. Dan ini banyak maksiat. Makanya ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem apa? Kiri. Kalau ekstrem masih enak. Cuma ini yang berlebihan tadi, Al-Fatihah sampai nyewa-nyewa apa? Al-Qurra dan seterusnya. Yang ini berlebihan dalam mengingkari sampai mengatakan tidak ada badal haji, nggak ada badal umrah dan sebagainya. Padahal harinya dalam Sahih Al-Bukhari. Ditambah lagi dalam hadis yang masyhur, hadis Subrumah. Pernah suatu saat, hadisnya dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya, pernah suatu saat Rasul berhaji. Kemudian mendengar seseorang mengatakan labbaik an Subrumah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk ibadah haji atas nama Subrumah. Rasul bertanya, man Subrumah? Siapa Subrumah? Dalam hadis dikatakan, akhun li au qaribun li. Dia saudaraku atau kerabatku. Kata Rasul, apakah engkau sudah berhaji? Kata orang itu, belum. Kata Rasul, hajimu sekarang ini untukmu. Nanti baru apa setelahnya untuk Subrumah. Ini syarat orang mau menghajikan orang yang lain yang meninggal dunia, terutama haji dulu baru yang kedua untuk yang meninggal dunia. Rasul mengikrarkan. Kok mereka apa? Nolak. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Wallahu taala alam. Baik, sedikit kita tambahkan dari pertanyaan tentang menghajikan atau mengumrohkan orang tua.
Maka tadi secara asal yang pertama, kalau orang tua belum berhaji, ya tentunya itu yang lebih utama. Kalau seandainya itu sudah dilaksanakan, artinya orang tua sudah berhaji, kita haji untuk tadi haji tatawu, ya pahalanya boleh untuk apa? Orang tua. Meskipun ya yang lebih tepat sebetulnya kata sebagian ulama di antara Syekh Muhammad bin Utsaimin, lebih utama untuk ya doa dan sedekah. Sekali lagi, daripada antum umrah, ya intinya biayanya luar biasa banyaknya, itu alihkan untuk sedekah. Sama untuk orang tua yang meninggal apa? Dunia. Karena manfaatnya untuk yang meninggal plus juga untuk apa? Fuqara wal masakin. Itu artinya lebih banyak manfaat. Makanya dalam tadi hadis tadi disebutkan 3 hal. Doa dan apa? Sedekah. Sedaqatin jariyah. Ini yang lebih ditekankan, meskipun boleh-boleh saja. Ya, cuma sekali lagi lebih ditekankan perbanyak doa untuk orang tua yang meninggal dunia dan tadi sedekah. Sedaqatin jariyah, dan juga dalam riwayat-riwayat tadi, wallahu taala alam. Saya mempunyai orang tua yang sudah pikun. Apakah kita sebagai anak wajib membayar fidyah? Kalau yang dimaksud di sini nanti bulan Ramadan, ya semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman wahtisaban, dalam keadaan sehat walafiat. Iya, kalau orang tua itu ya sudah intinya lanjut usia, tidak sanggup untuk berpuasa ya karena sakit dan seterusnya, maka membayar fidyah ya tiap harinya. Ya kalau mau instannya ya 1 hari 1 bungkus nasi kasih ya fakir miskin. Pas waktu apa? Buka puasa, jangan siang-siang. Ya, atau lebih ya simpel lagi sebagaimana Anas bin Malik ya dalam 1 waktu kumpulkan 30 orang fakir miskin, langsung diberi apa? 30 porsi apa? Nasi, bukan nasinya tol ya. Ya intinya itu yang ya dicontohkan oleh sahabat radhiyallahu taala anhu ketika beliau sudah lanjut usia, tidak sanggup berpuasa, memberikan fidyah berupa makanan yang sudah matang. Ini ada pertanyaan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat Al-Fatihah itu sampai kepada yang meninggal. Ya kita katakan tadi, seandainya Imam Syafi'i, seandainya ya Imam Mazhab mengatakan sampai ya tapi nggak ada dalilnya dari Rasul, tetap ya kita katakan khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya sekali lagi jangan bingung, jangan apa? Pendapat dan pendapat kita ya al-firqatun najiyah atau Taifah al-Mansur al-Sunnah punya kaidah yang namanya dalil untuk berakidah, untuk beribadah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis yang sahih itu dalil. Ucapan ulama bukan dalil. Ucapan ulama butuh dalil. Paham ya? Itu kaidahnya. Ya, makanya kita tekankan tadi ucapan Imam Mujassir itu luar biasa, menanamkan manhaj Ahlussunnah yang sesungguhnya. Kenapa kok nggak sampai ya pahala qiraah Quran kepada yang meninggal dunia? Karena Rasul nggak pernah mengajarkan, nggak pernah menganjurkan, tidak pernah mencontohkan. Ya demikian pula para sahabat, ijma' para sahabat. Ya maka sekali lagi itu yang sebagai apa? Dalil. Tadi kita katakan juga seandainya pun Imam Syafi'i membolehkan, kita nggak ikut. Kenapa? Rasul lebih apa? Layak diikuti. Rasul setiap khutbatul hajah menekankan khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya tadi betul itu pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini sebagai apa? Ya, bantahan kepada mereka. Kita nggak pernah menuhankan Ibnu Taimiyah. Kita nggak pernah fanatik kepada Ibnu Taimiyah. Kepada siapapun. Ya, kita hanya apa tadi? Naduru ma'asunnah haitsu dar. Kita berputar bersama sunnah, kemana sunnah itu apa? Berputar.
Ya, tidak ada ta'assub, fanatik kepada ucapan siapapun. Dan ini yang kita tekankan, terutama dalam kajian kita Minhaj Firqatin Najiyah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zin rahimahullah, al-firqatun najiyah la tata'assab li ahadin minal a'immatil mujtahidin. Firqah najiyah enggak fanatik kepada seorang pun dari ulama-ulama ahli ijtihad. Al-firqatun najiyah tuqaddim kalam Allah wa kalam Rasul ala kulli ahadin minan nas. Al-firqatun najiyah mendahulukan firman Allah, mendahulukan sabda Rasul di atas semua ucapan apa? Manusia. Sekali lagi kaidahnya, dalil yang sebagai pedoman dalam kita berakidah, pedoman dalam kita beribadah, Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salaf di antara para sahabat. Adapun ucapan person, pendapat, bahkan sekali lagi seandainya 4 mazhab, ini bukan ijma'. Ya, antum harus pahami, seandainya pun 4 imam berpendapat sama, ini bukan ijma'. Paham? Ya, ijma' itu tadi, ya, kesepakatan para ulama. Dan mazhab fikih bukan hanya 4 saja, ada mazhab Ishaq bin Rahawi, Sufyan Ats-Tsauri dan seterusnya. Cuma tadi kita mengapa pakai ucapan Imam Syafi'i? Ini karena mereka mengaku-ngaku apa? Fikihnya apa? Syafi'i. Tapi dalam bab ini kenapa kok mereka nggak ikut Imam Asy-Syafi'i? Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita memang nggak pernah fanatik kepada siapapun dari ulama-ulama mazhab, kita ikuti yang memang sesuai dengan dalil qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari fikih mereka, kita pelajari mazhab mereka yang memang ada dalilnya. Qala Allah wa qala Rasul, ada qala sahabat atau ijma' salaf, kita ikut. Yang enggak ada, kita enggak ikuti. Sekali lagi, ini manhaj al-firqatu an-najiyah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.